Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yosi Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah sastra lama serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Khafifah, Sri Retnoningsih, saya sendiri Elin Cetana Prananti, Asyifa Dewi dan Arofan Siwi Wicaksono akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Serat Sastra Jawa Kuno. Nah teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Serat Sastra Jawa Kuno yang akan dijelaskan oleh Mbak Sri Retnoningsih. Baik, terima kasih Mbak Elin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Serat Sastra Jawa Kuno. Apa sih pengertian serat sastra itu? Serat Sastra Jawa Kuno adalah karya yang berisi tentang ajaran atau yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan suri tauladan bagi manusia. Serat ini mengandung makna moralitas yang berkenaan dengan etika hidup. Karakteristiknya yaitu berwujud tembang. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri Serat Sastra Jawa Kuno. Ciri-ciri dari Serat Sastra Jawa Kuno, yang pertama adalah Serat Sastra Jawa Kuno memiliki karakteristik yang sama seperti puisi pada umumnya, namun dalam Serat Sastra Jawa Kuno ini memiliki rumus teman-teman. Nah nanti di slide selanjutnya akan ada penjelasan tentang rumus-rumus tersebut. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah di dalam setiap Serat Sastra Jawa Kuno terdapat sebuah petuah-petuah atau piwulang-piwulang atau ya semacam nasihat begitu ya, nasihat atau ajaran moral yang sangat agung dengan bahasa Jawa kuno, dan bahasa Jawa kuno ini merupakan hal yang mempengaruhi sebuah sastra Jawa kuno memiliki nilai-nilai keagungan tersendiri. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh dari tembang mecopat yang merupakan contoh dari Serat Sastra Jawa Kuno, teman-teman. Nah, ciri-cirinya di sini adalah tembang mecopat mudah dikenali karena tidak memiliki syair atau lirik tembang yang baku. Kemudian ciri-ciri yang kedua, lirik tembang mecopat bisa dibuat sendiri asalkan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, kaidah baku ketentuan penulisan tembang mecopat harus memenuhi kaidah tertentu, yaitu di baitnya, kemudian di barisnya, kemudian di vokalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rumus-rumusnya, teman-teman. Nah, di sini merupakan kaidah yang harus dipenuhi dalam tembang-tembang mecopat. Nah, seperti ini. Yang pertama ada guru gotro. Guru gotro merupakan jumlah baris dalam satu bait. Kemudian guru wilangan. Guru wilangan merupakan jumlah suku kata dalam satu baris. Kemudian yang terakhir adalah guru lagu. Guru lagu merupakan jatuhnya nada atau huruf vokal pada akhir baris di setiap bait gitu. Nah, kemudian teman-teman, nanti di slide selanjutnya akan kami berikan contoh tentang seperti apa sih contoh dari guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syifa Dewi. Baik, terima kasih Mbak Elinsia. Saya akan membahas tentang macam-macam serat sastra. Nah, serat sastra ini apa aja? Yang pertama ada serat sastra ganding. Serat ini diciptakan oleh Kanjeng Sultan Agung yang berisi ajaran moral manusia untuk mengenal penciptanya dan mengajarkan hal yang bermanfaat dengan dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua ada serat sastra Wulang Reh. Karya ini berbentuk tembang dari karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Yang ketiga ada serat Wedatama. Karya ini populer di masyarakat Jawa pada masa Mangkunegara IV. Nah, isinya tentang ajaran luhur untuk keturunan-keturunannya. Selanjutnya Mbak.
Lalu yang keempat ada Serat Tulang Estri. Karya sastra ini kelanjutan dari ajaran Paku Buana IV yang ditujukan bagi putrinya, yaitu berupa ajaran berumah tangga. Lalu yang kelima ada Serat Wedaraga. Serat ini adalah salah satu karya yang berbentuk tembang macapat karangan R.N.G. Ranggawarsita yang berbentuk petuah kebaikan atau yang berkaitan dengan petuah badani kita. Lalu yang terakhir ada Serat Niti Sastra yang merupakan karya dari Raden Ngabehi Yasadipura II yang berisi piwulang atau ajaran budi pekerti. Jadi macam-macam serat ini ada 6 yang dimana di dalamnya memiliki ajarannya masing-masing. Mungkin sekian dari macam-macam serat sastra Jawa kuno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Arofan dipersilakan. Contoh serat Wedatama tembang pangkur. Baik, berikut adalah isi contoh tembang pangkur. Mingkar mingkuring angkara, akorama karenan mardi siwi. Sinawung resmining kidung, sinuba sinukarta. Mreh ketorta pakartining ilmu luhung, kang tumrap ing tanah Jawa. Agama ageming aji. Artinya yaitu menghindar dari kejahatan karena senang mendidik anak, dibuat dalam bentuk nyanyian yang indah, dibuat baik dan indah, agar sejahtera pada perilaku ilmu luhur yang diterapkan di tanah Jawa, agama sebagai pegangannya. Jadi tembang pangkur tersebut memiliki 7 gotra dan guru wilangan lan guru lagu 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A, dan 8I. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Khafifah. Baik, terima kasih untuk Mas Arofan. Nah, di slide ini itu merupakan salah satu contoh serat sastra, yaitu serat sastra Wedatama. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah serat Wedatama. Serat Wedatama adalah sebuah karya sastra Jawa baru yang bisa digolongkan sebagai karya yang berkaitan dengan moral dan bersifat mendidik, yang sedikit dipengaruhi Islam. Karya ini secara formal dinyatakan ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV. Walaupun demikian, didapat indikasi bahwa penulisannya bukanlah satu orang. Serat ini dianggap sebagai salah satu puncak estetika sastra ke-19 dan memiliki karakteristik yang kuat. Bentuknya adalah tembang yang biasa dipakai pada masa itu. Nah, ternyata terdapat 5 buku dalam serat Wedatama. Yang pertama yaitu Pangkur, terdiri dari 14 pada. Yang kedua yaitu Sinom, 18 pada, Pocung, 15 pada, Gambu, 35 pada, dan Kinanti, 18 pada. Dan buku Pangkur itu menjelaskan cara untuk memiliki identitas atau menjadi pribadi dengan pikir yang baik. Sedangkan Sinom berisi tentang kewajiban, hak, dan dasar-dasar spiritual dalam menjalani kehidupan. Pocung memuat makna pentingnya perjuangan manusia dalam mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Gambu membantu dalam memahami agama meliputi sembah catur, yakni raga, cipta, jiwa, dan rasa. Sedangkan Kinanti mengajarkan konsep menjalankan hidup dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.